الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Pagi-pagi pergi mengajinya bersama guru. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana wa faddala Zulhijjah ala sa'ir suhur illa Ramadan wa fataha lana abwabal barakah bis salatil jamaah wa anzala ilayna as-sakinah bil ukhuwah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya pergi dia mengaji, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam pengajian, hadir dalam belajar, maka dia dapat pahala sabilillah. Pahala sabilillah itu adalah pahala yang paling tinggi nilainya, dan insyaallah Bapak Ibu mendapatkan pahala sabilillah itu. Amin ya rabbal alamin. Maka doa untuk pergi mengaji itu, doa untuk bisa terus istiqomah mengaji, doanya cuma satu aja, Pak. Allahumma paksakan. Masih ingat kan Bu doanya Bu? Tidak ada doa yang lain Ustaz, tidak. Doa untuk ngaji itu ya, Allahumma paksakan. Jadi paksa ya. Nah. Alhamdulillah, pertama memuja dan memuji kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Alhamdulillah. Itu namanya sehat walafiat. Nah, sekarang lagi heboh masalah tapera. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin bro. Materi kita melanjutkan apa yang kita sampaikan di pekan yang lalu terkait dengan baca Al-Fatihah ya. Apakah dia dibaca di belakang imam ketika kita jadi makmum atau tidak. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memanfaatkan momen juga ya, karena kita berada di bulan yang baik nih, di hari-hari yang baik. Nah, kalau pemerintah Indonesia ini hari ini menetapkan tanggal 1 Zulhijjah. Kalau pemerintah Arab Saudi Mekah ini hari kedua. Jadi akan berdampak perbedaan puasa Arafah. Karena awalnya beda, maka nanti finishnya juga berbeda. Karena sistem menetapkan awal bulan itu ada yang main sistem atau metode dihitung deh. Namanya metode hisab.
Beda dengan ahli hisab. Ini betul-betul hisab. Itu. Kalau ahli hisab ada juga itu. Nah, metode ini sering digunakan oleh ormas Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengatakan hari raya Senin. Kok tahu mereka menghitung? Kalau pemerintah dia pakai metode ru'yah, lihat. Nampak bulan itu berpindahlah dia. Tak nampak sempurnakan 30. Itu metode ru'yah. Tapi kadang lihat yang melihat hilal juga. Kalau enak perasaannya nampaknya hilal tuh. Kalau lagi suntuk dia tak nampaknya juga. Nah, Arab Saudi kemarin menentukannya dengan ru'yah. Di sana kok bisa nampak, di sini kok tak bisa. Padahal di sini dulu baru di sana jamnya gitu. Bedanya 5 jam kan selisih. Itulah alam tuh, Pak. Nah, yang ketiga itu, nah sekarang ada Pak, metode baru, modern. Metode menelpon Allah. Jadi dia tak perlu hitung, tak perlu tengok, tinggal telepon aja, lebih praktis. Begitu dia menelpon Allah, begitu dia kena tangkap. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin asyar was-safi wal watar. Ada kalimat di situ watar. Watar itu bukan bahasa Inggris dalam artian air, tapi witir, ganjil. Kemudian asyar. Asyar di situ artinya 10. Maka ulama tafsir kita diantaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan 10 di situ adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menandakan hari ini adalah hari teristimewa. Tidak ada yang paling istimewa sepanjang tahun kecuali 10 awal Zulhijjah. Nah, maka Bapak Ibu berada di hari-hari yang mulia, berada di hari-hari yang istimewa, jaga amal, jaga diri. Tidak boleh marah Pak Ustadz, jangan marah. Tidak boleh marah ya Bu. Oh Bu, tidak boleh marah. Besok kalau suami ngasih uang belanja 50.000 senyum. Dikasih 100.000 senyum. Senyum. Jadi nanti kalau ada yang membuat kami marah, jangan marah, tahan aja. Kapan kami bisa marahnya Pak Ustadz? Nanti 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah mulai kita. Tapi kata Imam Al-Bukhari, yang 11, 12, 13 itu kan hari tasyrik. Nah, itu juga mengikut yang 10 katanya. Jadi kalau dalam tafsirnya itu 1 sampai 10, tapi dalam sarah para ulama kita mengikutkan hari tasyrik itu bagian dari 10. Jadi berarti kalau kita gabungkan semua pendapat ini, jadilah dia 1 sampai 13 Zulhijjah. Apa amalannya? Banyak Pak. Di antaranya sholat sunnah, kemudian puasa 1 sampai 7 Zulhijjah. Ini namanya puasa sunnah bulan Zulhijjah. Biasanya yang pakai lafaz niat, nama itu Shamagadin Syahrul Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Tidak perlu pakai rakaat ini. Nggak pakai lafaz Pak, jadi takutnya terusan dia pakai rakaat ini. Nama itu Shamagadin Syahrul Zulhijjah rakaat ini. Tidak pakai rakaat ini. Kemudian 8 Zulhijjah berubah dia. Kalau mau di bahasa Indonesia kan, sengaja aku puasa sunnah bulan Zulhijjah esok hari karena Allah. Kemudian di 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Nah, inilah yang diperselisihkan orang saat ini. Arafah kita
dengan Arafahnya jamaah haji beda. Sekarang nih, nah, kalau wukuf Arafah itu ada di Jakarta, sama lah. Kan kemarin sempat itu ada di isu kan, buat haji di Indonesia karena antriannya terlalu lama, kita buatlah haji. Ini macam tentara Abraha juga nih, Pak, sejarahnya. Mekah rame di sana, buat Mekah baru. Ka'bah rame, dia buat pula bangunan yang bagus. Nah, jadi kalaulah puasa Arafah ini disebabkan wukuf Arafah atau disebabkan 9 Zulhijjah. Nah, ini yang menjadi perselisihan, Pak. Sampai sekarang juga. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu jamaah itu buka puasa di tengah hari. Tanya, Ibu, kok enggak makan? Saya puasa. Puasa apa, Bu? Puasa Arafah. Orang dah selesai wukuf Arafah, kenapa Ibu puasa Arafah? Enggak boleh, Bu. Jadi bukalah, Bu. Buka deh. Terus dia bilang, enak ya puasa sekarang nih, setengah hari aja. Apakah puasa Arafah karena wukuf Arafah atau karena 9 Zulhijjah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama Arafah itu jauh sebelum zaman Nabi sudah disebut nama itu nama Arafah. 9 Zulhijjah namanya Arafah. Bukan karena wukuf Arafah. Jadi 9 Zulhijjah itulah puasa Arafah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena 9 Zulhijjah. Bukan karena wukuf, bukan. Ada juga yang berpendapat, tapi kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab fikih, ulama-ulama klasik kita, di sana dijelaskan saum atau siyamul Arafah fi yaumit tasi min Zulhijjah. Itu kalimatnya. Puasa Arafah di hari ke-9 Zulhijjah. Jarang kita gunakan atau sejauh ini tak dapat kita kalimatnya saum atau siyamul Arafah biwukufil Arafah. Nah, puasa Arafah bertepatan wukuf Arafah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya fikih selalu ada perbedaannya. Cuma ingin kita sampaikan, kalaupun nanti misalkan saya Pak Ustadz mau ikut wukuf Arafah aja lah puasa Arafah nih, jadi tak ikut hitungan Indonesia, enggak, hitungan Mekah saya ikut. Kalau alasannya ikut hitungan Mekah, waktu-waktu Mekah, ini agak rawan, Pak. Kalau alasannya ikut waktu Mekah, takut kita mulai besok sholat subuhnya jam 10. Tengok jam 10 apa tuh bawa sajadah dia sama bini Pak telukung juga. Berdua dia datang ke musola, Pak. Mana Pak? Sholat subuh. Jam 10 gini, iya. Sholat subuh, iya. Kenapa baru sholat subuh? Apa jawabnya, Pak? Di Mekah baru azan. Di Mekah baru azan. Tapi ada juga Pak yang mengistinbatkan hukum puasa Arafah itu karena wukuf Arafah. Nah, macam-macam lah pendapatnya. Cuma nanti kalau Bapak Ibu puasa Arafah hari Sabtu mau ikut jamaah haji yang wukuf, kami mau sesuaikan aja Pak Ustadz. Nah, puasa Arafah di saat wukuf Arafah berarti hari Sabtu. Sedangkan di Indonesia 9 Zulhijjah itu hari Arafah itu hari Ahad. Nah, kalaulah Bapak Ibu puasanya hari Sabtu, maka tak ada pilihan, hari Ahad harus raya. Artinya sholat, malamnya takbiran. Ya. Kalau kita puasanya hari Ahad, hari Senin. Nah, jangan digabung Wak, dua pendapat nih. Sama kasusnya dengan kemarin pas sholat. Kajian kita tentang Al-Fatihah. Ternyata ada ulama fikih kita yang mengatakan Al-Fatihah itu tak rukun. Imam Hanafi. Imam Hanafi Al-Fatihah tak rukun. Al-Fatihah. Iya.
Kata Imam Hanafi Al-Fatihah tidak rukun. Kata Imam Syafi'i rukun. Pas baca surah, kata Imam Syafi'i baca surah sunnah. Kata Imam Hanafi baca surah wajib. Digabungkan semua, Pak. Allahu Akbar. Pas baca Al-Fatihah pakainya mazhab Hanafi. Pas mau baca surah pakainya mazhab Syafi'i. Begitu takbiratul ihram langsung ruku. Ditanya jamaah, "Enggak ada Al-Fatihah, Pak?" "Enggak." "Kenapa?" Kata Hanafi, tak perlu baca Al-Fatihah. Baca surah aja. Tapi enggak ada juga baca surah, Pak. Kata Syafi'i, tak ada baca surah, sunnah. Jadi langsung ruku. Wah. Banyak pengikutnya itu, insya Allah, Pak. Kalau ada yang berani pakai begitu, itu insya Allah baru tangkap. Kalau digabung-gabungkan, itu jadi masalah. Nah, jadi kita kalau mau puasa Arafah hari Sabtu, Ahad, Raya. Kalau mau puasa Arafah hari Ahad, Senin, Raya. Jangan puasa Arafahnya hari Sabtu, hari Rayanya hari Senin. Digabungkan dengan alasan kebersamaan. Pertanyaannya hari Senin dia ngapain kan begitu? Hari Ahad itu dia ngapain? Karena hari Sabtu dia ada puasa Arafah, hari Ahad itulah hari cuti bersama. Hari libur, baru Senin sholat. Jangan ya, itu namanya menambah-nambah fikih. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu puasa hari Sabtu, Ahad, Raya. Nah, bagaimana dengan kami yang kurban? Karena kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Idza dakhala al-ashra wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Hadis ini sahih. Kalaulah udah masuk 1 Zulhijjah, berarti Bapak Ibu harus tentukan 1 Zulhijjahnya kapan. Nah, jangan ngikutnya di Arafah aja. Kalau berencana mulai sekarang mau puasa Arafahnya hari Sabtu, berarti dari kemarin tuh Pak, udah 1 Zulhijjah, hari Jumat. Tapi kalau menetapkan mengikut pemerintah Indonesia berarti hari Ahad, hari ini satunya. Jadi bagi peserta kurban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, mulailah tentukan kapan 1 Zulhijjahnya. Wa arada ahadukum ayyudahi, dan kalian mau berkurban, ada niat kurban. Walaupun nama belum masuk di sini, tapi keinginan ada, saya nanti aja Pak Ustaz, min 1. Saya bawa 1 ekor sapi itu ke sini. Nah, udah punya rencana, Pak, tapi nama belum dimasukkan ya. Ini juga masuk dalam fikih nih, dalam hadis nih. Ya. Kalau kita niatnya untuk 1 keluarga, sampaikan hadis ini dengan 1 keluarga itu. Tapi ada juga jamaah nih, Pak, udah disuruh ustadz tuh berkorbanlah untuk 1 keluarga, enggak mau juga dia. Enggak mau juga. Karena ada memang model jamaah ini istiqomah betul. Apa diceramahkan ustaznya tak masuk lagi. Nah, yang apa yang dia buat aja lah itu yang dilakukan ya. Disampaikan ustadz tuh, Bapak Ibu berkorbanlah untuk 1 keluarga, tak mau dia. Tapi ada jamaah ini yang ikut, yang dulu dia punya kebiasaan kurban untuk pribadi, untuk sendiri, sekarang berubah, dibawanya 1 keluarga. Jadi macam-macam model jamaah nih, Pak. Ada juga jamaah itu yang pusing kepalanya dengar ceramah ustadz, ada juga. Lain-lain ustadz, lain pula pendapatnya. Nah, 1 ustadz datang isi pengajian, ditanya jamaah, Pak Ustadz, saya biasa kalau malam Jumat baca Yasin. Boleh Pak Ustadz. Kata ustadz tuh, tak ada dikhususkan malam Jumat baca Yasin. Yang bagus tuh Bapak Ibu baca Al-Kahfi. Ustadz minggu pertama. Datang ustadz minggu kedua, Pak Ustadz, kemarin saya itu baca Yasin malam Jumat. Sekarang ini saya dapat kajian baca Al-Kahfi. Apa jawab ustadz tuh? Al-Kahfi dibaca di pagi Jumat, bukan di malam Jumat. Dah bertambah stres ibu tuh. Datang ustadz minggu ketiga, Pak. Ustadz, sebaiknya saya baca surah Yasin atau surah Al-Kahfi malam Jumat? Bapak Ibu baca Yasin boleh, baca Al-Kahfi boleh. Sebaiknya ustadz
Al-Kahfi baik, Yasin baik. Saya minta ketegasan Ustadz, mana yang bagus? Yasin bagus, Al-Kahfi bagus. Stres jamaah tuh Pak. Jadi macam-macam memang respon jamaah tuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada model jamaah ini, ya, ketika disampaikan yang kurban untuk satu keluarga, diajak itu keluarga. Walaupun nama di sini nama dia sendiri, tapi diniatkannya untuk satu keluarga dan disampaikannya kepada penitia. Nah, ini saya sampaikan sedikit, penitia boleh agak cerewet sedikit, Pak. Dan kita kalau daftar, kemudian penitia banyak tanya, jangan katakan penitia ini terlalu banyak interogasi. Enggak, ini demi kejelasan hukum. Apa kejelasan hukum? Satu, kalau penitia itu main terima-terima saja, sedangkan dia tak tahu kita itu kurbannya pernah nazar atau tidak, lalu nanti penitia ngasih kita kupon, padahal itu kurban nazar kita. Dulu kita pernah berucap, kalau anak saya sehat, saya kurban ya Allah. Kalau istri saya lancar melahirkan, saya kurban ya Allah. Kalau rumah saya nanti selesai pembangunannya dalam waktu sebulan nih, saya kurban ya Allah. Kalau ada bahasa itu berarti nazar. Nazar itu kalau penitia memberi kupon pada peserta, berdosa, Pak. Maka penitia itu perlu dia tanya, kita itu nazar atau tidak. Tapi ada peserta ini yang tak mau banyak tanya. Cerewet penitia sini, pindah aja kita. Jadi masjid sana enak, nggak ada tanya-tanya dong. Nggak apa, bagus. Kalau nazar, Bapak Ibu jangan makan daging kurban Bapak Ibu. Daging kurban orang boleh. Kalau tukar kupon Pak Ustadz, sama ya. Dia dapat kupon, kena ingat kaji, oh saya kan nazar, tak boleh tukar. Ambil kupon, sama ya, tak boleh juga. Ya. Jadi kalaulah dia sudah disampaikan kepadanya berkorbanlah untuk satu keluarga, ada tak mau saya kurban satu keluarga Pak Ustadz. Kenapa? Sikit pahalanya. Karena dalam pikiran dia, kalaulah kurban itu pahalanya 100, di keluarga ada 5 orang, 100 itu dibagi 5. Jadi berapa itu, Pak? 20, eh? Satu orang dapat 20, sedikit. Bagusan lihat untuk sendiri, full dapat 100. Dia pikir Allah itu macam ilmu matematika. Padahal prinsip berbagi, Pak. Fikih berbagi, semakin banyak dibagikan, semakin banyak dapatnya. Itu fikih dalam bab sedekah. Jadi kalau kami bawa banyak keluarga Pak Ustaz, semakin banyak pahala yang dapat. Nah, kalaulah kita sudah niatkan untuk satu keluarga, sampaikan hadis ini. Nah, hadis ini sering disampaikan juga, dan beberapa hari ini masuk ke WA kita hadisnya tadi. Jika masuk 10 Awal Zulhijjah dan kalian mau berkurban, jangan potong, jangan cukur, jangan cabut bagian apapun dari badan kalian. Ada bahasanya jangan. Jangan itu larangan. La kalau dalam bahasa Arabnya. Fala yamussu. La di situ jangan. Apakah jangan di situ menunjukkan larangan yang haram atau larangan yang makruh? Itu kaji fikih. Disitulah bedanya orang yang mengkaji hadis dengan orang yang mengkaji fikih. Kalau orang mengkaji hadis, dia mengkaji kalimat. Itu kan dah dilarang, jangan dibuat. Itu bahasa orang hadis. Kalau dia baca hadis saja, itu dia bahasanya begitu. Oh bu, ibu kan dah niat kurban, ibu tak boleh potong, tak boleh cukur. Ini hadisnya, tak boleh. Karena memang ada bahasa jangan. Tapi kalau orang fikih, dia tengok tak boleh di situ atau jangan di situ menunjukkan hukumnya apa. Karena orang fikih ini kan orang hukum. Dia mau lihat hukumnya apa. Karena larangan itu kan 2, Pak. Kalau tidak haram, makruh. Ini bahasa larangan juga, makruh itu larangan juga. Perintah itu juga 2. Kalau tidak wajib, sunnah. Tidak diperintah, tidak dilarang.
Masuk dia yang kelima, yaitu mubah. Jadi hukum tuh 5 mubah, ya. Mubah, wajib, sunnah, haram, makruh. Tidak ada hukum yang ke-6, bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum, Mbak. Jadi kalau ada orang bilang, ibu masak-masak kurban nanti, yuk, hukumnya bid'ah itu. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu perbuatan. Perbuatannya bid'ah. Hukumnya apa? Kajilah. Tapi kalau dibilang bid'ah, Bapak Ibu tahu usah marah ya. Ada orang sensi betul kalau dibilang bid'ah, Pak, sampai berantem orang. Kalau saya kalau dibilang bid'ah enggak. Ustaz, baju Ustaz bid'ah. Berarti baju baru. Bid'ah itu artinya baru. Pakaiannya pakaian bid'ah, berarti pakaian baru. Rumah Pak itu bid'ah, Pak, berarti rumah baru. Mobil bid'ah, berarti mobil baru. Ngapain nak marah? Yang agak sensi itu kan kalau dibilang istri bid'ah. Istri yang marah. Iya. Kalau dibilang istri bid'ah itu jadi larangan di situ ada, Pak. Cuma dikaji oleh ulama kita. Larangan di situ kalau kita lakukan, kita langgar larangan itu, berdosa atau tidak? Kalau orang hadis, dia akan berkata, udah dilarang, udah, jangan dibuat. Pasti ada dosanya. Itu orang hadis tuh, Pak. Tapi orang fikih enggak, dia larang, ditengok larangannya apa. Dikaji, ternyata larangan di situ kata Imam Syafi'i larangan likirahah, makruh aja. Makruh itu dikerjakan enggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Artinya kalau Bapak Ibu pangkas, Bapak Ibu cukur, Bapak Ibu cabut dari 1 sampai nanti 10, kita pangkas, kita cukur, kita cabut bagian dari badan kita ini, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Kalau tidak dicabut, tidak dicukur, berpahala. Tidak dicabut, tidak dicukur, berpahala. Dicabut dan dicukur tidak apa-apa, tidak dosa, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena bukan haram. Kalau haram betul. Kalau dicabut, dicukur berdosa. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi dengan Imam Malik, larangan di situ hanya himbauan, bukan hukum. Maka bahasa mereka mubah. Dipotong boleh, tak dipotong boleh. Dipangkas boleh, tak dipangkas boleh. Nah, itu Imam Malik doa sama Imam Hanafi. Karena mereka melihat larangan di situ memang ada kalimat larangan, tapi hanya sejenis himbauan. Karena tidak ada ancaman. Kalau ada bahasa begini, jika masuk 10 Zulhijjah dan kalian mau berkurban, jangan kalian potong, jangan kalian cabut, maka kalian akan dapat pahala yang besar. Misalkan begitu, berarti bisa jadi sunnah dia itu, Pak. Kalaulah bahasanya, jika masuk 10 Zulhijjah dan kalian mau berkurban, jangan potong, jangan cabut. Jika kalian potong dan cabut, maka tak ada kurban bagi kalian. Berarti haram tuh. Nabi tidak ada memuji bagi orang yang tidak mencukur dan mencabut. Nabi tidak ada mencela bagi orang yang mencukur, mencabut, tidak dicela. Yang tidak mencukur, tidak mencabut pun tak dipuji Nabi. Jadi Nabi tak ada puji, Nabi tak ada cela. Berarti hukumnya tidak sunnah, tidak wajib, tidak makruh, tidak haram. Masuk dia ke bab mubah, boleh. Itu Imam Malik tuh. Jadi kalau kami korban, kami pangkas boleh, Pak Ustaz? Boleh. Potong kuku boleh? Boleh. Kata Imam Hanafi dan Maliki. Inilah hukum yang membuat jamaah itu bingung, sama macam tadi. Kalau Ustadz menjawab dalam mazhab Maliki sama Hanafi, Ustadz, ini kan dah 10 Zulhijjah, Ustadz, masuk awal 10 Zulhijjah, ya, kami boleh potong-potong kuku, Pak Ustadz. Kata Ustadz tuh, boleh. Kalau kami tak potong, Ustadz, boleh.
Sebaiknya kami potong atau tidak Pak Ustaz? Potong boleh, tak potong boleh. Yang bagus yang mana Ustaz? Potong bagus, tak potong bagus. Habis itu tak datang lagi jamaah itu pengajian. Tak jelas Ustaz. Siapa ngisi kajian tuh? Ustadz yang boleh. Semuanya boleh ya Ustadz. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu Imam Maliki sama Hanafi. Jadi tak perlu kita berepot-repot untuk menahan potong kuku, janggut, kumis, bulu hidung. Jangan sempat gara-gara mau kurban mukanya berbulu semua, Pak. Jadi ketahuanlah satu kampung tuh kalau dia kurban. Apa kurbannya Pak? Iya. Tahu dari mana Pak? Itu bulu hidung keluar. Karena tak mau dia motong ya Pak. Kalau dipotong nanti dia pikir berdosa, kan gitu. Nah, lalu kata Imam Ahmad bin Hambal, ini yang kata Imam Ahmad bin Hambal agak lain dari yang lain. Beliau berpendapat larangan di situ haram, maka haram hukumnya memotong, mencabut. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengkaitkan ini dengan kurban. Jadi jangan ada ilmu kaitisasi namanya, Pak. Ilmu dikait-kaitkan, tak ada. Jangan ada pemikiran nanti ke situ. Misalkan nanti dia pangkas, Pak, kan. Nah, habis itu pangkas lari kurban dia, cabut. Betul dikomentari orang. Kurban kelompok berapa cabut? Kelompok 9. Oh iyalah. Kemarin pesertanya potong rambut semua tuh. Tidak ada hubungannya, Pak. Baca ulama pendapat-pendapat fikih itu tidak ada kaitannya ini hadisnya dengan kurban. Sama tidak ada kaitannya kurban sama kekah. Sama sekali tidak terkait. Jangan ada bahasanya tak boleh kurban kalau belum kekah. Ulama 4 mazhab kita tidak ada menyampaikan demikian. Kekah jalannya sendiri, kurban jalannya sendiri. Jalanlah masing-masing. Bagi orang yang mau kekah silakan, bagi orang yang mau kurban silakan. Nah, bahkan dalam pendapat ulama kontemporer sekarang nih, yang bukan pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya, ulama-ulama mufti, kalau bahasa kita nih ketua MUI, gitulah, di negara Mesir itu, mereka berpendapat boleh digabung satu nomor situ itu, niatkan untuk kekah, untuk kurban, kalau yang belum kekah. Tapi jangan disebut ke penitia mungkin, karena kalau disebut penitia nanti malu juga. Ini kurban bapak ini sekaligus kekahnya, mau ketahuan lah dia belum kekah. Pantaslah bapak dibawaannya marah aja. Rupanya belum kekah. Jadi jangan ada kaitan-kaitannya. Nah, inilah hadis tentang jika masuk 10 Zulhijjah, bapak ibu mau berkurban, jangan potong, jangan cabut, jangan cukur. Ada larangannya memang, tapi dikaji oleh ulama fikih kita, larangan di situ berbeda pendapat di antara ulama kita. Kata Imam Syafi'i, larangannya makruh. Kalau dilanggar, artinya dicukur, dicabut, tak ada dosa. Kata Imam Malik, larangan itu hanya sejenis himbauan saja. Mau dicukur, mau tidak, tak ada masalah. Kata Imam Ahmad bin Hambali, memang hukumnya haram. Jadi orang yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dia tak potong, dia tak cukur, Pak. Memang ditahannya sampai hewan kurbannya disembelih. Menjadi kasus nanti kalau hewan kurban tuh lari, tak jadi disembelih. Kapanlah dia potong tuh lagi? Sampai dapat ganti. Nah, ini terkait dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Terkait dengan peserta kurban, ya, karena ada kemarin pertanyaan-pertanyaan, dan ini juga boleh disampaikan ke kawan-kawan atau sahabat kita, keluarga kita yang jadi penitia kurban di tempat lain. Jangan pernah melakukan hal yang punya kesimpulan ijtihad sendiri. Yang sering dibahas orang kan tentang kulit kurban.
Ada penitia ini yang mengambil ijtihad sendiri, Pak. Seolah-olah itu jalan tengah, padahal itu salah. Apa diambil penitia ini? Karena dia tengok kelompok peserta ini ribut masalah kulit dijual atau tidak, disedekahkan atau tidak. Sebagian orang setuju sedekahkan, sebagian lagi jamaah peserta kelompok itu bilang repot-repot jual aja lah, sedekah jual, ribut orang nih. Kata penitia, kami ambil jalan tengah, kita tanam saja. Ada Pak penitia begitu tuh. Saya pertanyaan, kata dia ngomong, kami Ustaz beberapa tahun yang lalu sampai tahun kemarin kami tanam, kata dia. Karena ribut memang. Ada yang sedekah dia ditanam ya. Jadi besok kalau ada penitia Pak gali-gali lubang, coba tanya. Tahu apa lubang nih? Kalau dibilangnya tanam kulit, larang, tak boleh. Kulit itu dalam kajian fikihnya cuma dua yang boleh dilakukan. Yang pertama, disedekahkan. Itu paling bagus, sedekah. Yang kedua, jual. Hasil penjualannya sedekahkan. Tapi kami jumpakan hadis Nabi yang mengatakan man ba'ajil da udhiyatau fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurban, tak ada kurban baginya. Kan dilarang Pak Ustaz. Hukumnya apa? Haram menurut 3 ulama. Satu ulama Imam Hanafi mengatakan tidak. Karena dia jumpakan hadis yang lain, kulit itu sedekahkan, daging itu sedekahkan. Dikaji oleh Imam Hanafi. Kalau bicara sedekah, kira-kira Pak, ya, ini kita telaah sesuai atau tidak dengan mazhab Hanafi. Kalau bicara sedekah, bicara bendanya atau bicara manfaatnya? Kalau sedekah, Pak. Ibu, kalau sedekah yang diprioritaskan bendanya atau manfaatnya? Manfaatnya. Kita Pak, manfaat. Kalau emak-emak udah jawab manfaat, kita harus ikut Pak. Ya. Kalau lain Pak ya. Kalau ibu udah bilang manfaat, berarti kita nih dalam bab ini banyak ikut mazhab Hanafi. Ya, berarti kami Hanafi nih Pak Ustaz, dalam hal ini ya. Ya, bersahadah lagi enggak usah. Enggak ada sahadah. Hanafi dalam mazhabnya begitu. Kalau sedekah bukan bendanya, zatnya saja, tapi manfaatnya. Sedekah yang terbaik itu diantaranya adalah Al-Quran, kan begitu. Maka kalau wakaf Al-Quran, sedekah Al-Quran, insya Allah gampang Pak. Tapi kalau kita mau sedekah Al-Quran di masjid yang sudah penuh Al-Quran, panitia, ketua, ini ada Quran untuk masjid. Tengok mau penuh dah Quran. Mana letak nih? Paksa kata pengurus, kami salurkan ke tempat lain boleh? Paksa gitu nih. Tapi coba tanya, masjid itu apa butuhnya? Musola itu apa butuhnya? Oh, kami butuh ini. Lebih bermanfaat. Nah, itu kata Imam Hanafi. Jadi kalau dikasih kulit tak senyum warga tuh, tak usah kasih kulit Pak. Mana bagian saya? Tuh satu karung. Masya Allah. Kulit semua isinya tuh. Buka lah dulu Pak. Buka. Kulit cuma. Coba kulit itu diuangkan. 100.000 misalkan. Mana yang membuat orang senyum Pak? Kulit 1 lembar atau duit 100.000? Itulah kata Imam Hanafi, jual boleh, tapi hasil penjualannya disedekahkan. Dan jangan pernah ditanam Pak. Jangan pernah ditanam, tak boleh. Ya, dengan alasan keluar dari perbedaan. Kami tanam aja Pak Ustaz. Tak boleh. Itu namanya mubazir. Apalagi penitia menanam itu tanpa izin peserta. Nah, itu tambah berdosa lagi, berlipat-lipatlah kesalahan. Allahu a'lam. Nah, ini terkait dengan kurban dan 1 Zulhijjah ya. 9 Prof. 9 malam. Hah? 9 malam. Oh, kita sampai subuh ya. 9 malam. Masih ada waktu ya? Oh, masih banyak. Masya Allah.
Ya. Oke. Ini udah kita bahas kemarin tentang Al-Fatihah. Ya, kita ulang sedikit. Makmum baca Al-Fatihah atau tidak? Kalau sholat sendiri cuma satu lama yang berbeda, Imam Hanafi. Tapi kalau berjamaah cuma satu lama juga yang berbeda, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan makmum baca Al-Fatihah. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau imam baca surah, kami baca Al-Fatihah, siapa dengarkan bacaan imam? Nah, yang dengarkan bacaan imam, yang di belakang imam. Karena yang di belakang imam itu imam juga dia. Maka syaratnya jantungnya harus lebih kuat. Doanya cuma satu saja. Apa doanya? Semoga yang dibaca imamnya hafal. Karena kalau tidak ada jadi masalah. Oke, takmin. Takmin ini baca amin ya. Amin. Nah. Dibaca sir. Ini mazhab Hanafi sama mazhab Maliki. Waladhdallin. Amin. Hanafi Maliki itu. Jadi kalau ada orang sholat atau kita sholat, Al-Fatihahnya kita jaharkan, kita keraskan, tapi aminnya kita kecilkan, berarti mazhab kita Hanafi atau Maliki. Kalau mengecilkan, ini dalam sholat ya. Kalau di luar sholat macam-macam memang. Kalau di luar sholat tuh ada yang pertama kecil, amin, amin, amin. Dah terlalu lama tak selesai doanya, amin, amin. Kalau dah ada begitu, itu dah harus diselesaikan doa. Pertama kecil, amin, amin, amin. Tapi kalau udah amin, nah itu udah mulai lah itu. Nah, itu disirkan ya. Ini dalam sholat. Kalau di luar sholat, nah lafaznya bagaimana? Sebenarnya kalimat amin yang pas itu, kalau kita lihat tulisan Arabnya, mat alif dengan mat iya itu sama. Sama-sama mat asli. Artinya dua harakat. Paling dikit, paling banyak 4 harakat, tak boleh lebih. Waladhdallin. Itu udah lebih tuh, tak boleh. Ya kan? Karena memang macam-macam. Kalimat ini aneh-aneh. Kalau udah translate ke Indonesia ini, macam insyaallah, assalamualaikum, berubah-berubah itu dah. Tulisan Arabnya bagus, tiba di translate ke Indonesia aneh-aneh. Insyaallah, insyaallah itu ada orang nulis INSH, SHA. Arabnya apa? Alif, nun, shin, langsung pakai hamzah. Pakai alif, pakai hamzah. Insya, sya. Nah, kalau translate Indonesia, shin itu S, Y. Jadi kalau mau diterjemahkan INSY, jangan INSH. Kalau INSH, SH itu sama dengan short, berarti so. Tapi udah alarm teh. Oh, canggih. Ada alarm teh. Bunyi ini teh datang gitu ya. Tapi kami pernah Ustaz dengarkan ceramah, kalau insyaallah itu yang paling pas SH itu yang ceramah. Ada orang India itu, Bang Pakistan itu, siapa yang terkenal tuh? Ustaz? Zakir Naik. Nah, itu ada jamaah yang ngirim video, Ustaz, salah Ustaz katanya. Yang benar SH. Ini dia, ceramah Zakir Naik. Pikir Zakir Naik ini orang mana? Tengok-tengok bukan orang Indonesia. Dia ini orang India. Dan dia pakai bahasa Inggris. Tapi kalau Zakir Naikuddin, nah itu baru orang awal. Zakir Naikuddin.
Tapi kalau Zakir Naik, dia pakai bahasa Inggris. Cobalah buka kamus Inggris. Ternyata kamus Inggris itu, shin itu SH. Di Inggris, shin itu SH. Nah, disitulah terjadi selipnya. Jadi kalau kita pakai SH, itu namanya Indonesia rasa. Cukuplah kita nih dijajah Inggris. Orang Inggris pergi, kuncinya yang tinggal. Dijajah Jepang, orang Jepangnya pergi, sendalnya tinggal. Sendal Jepang. Dijajah Belanda, Belandanya cabut, terongnya tinggal. Terong Belanda. Jadi kalau Bapak Ibu nulis insya Allah SY ya, jangan SH. Kalau translate Indonesia salah, kalau translate Inggrisnya benar. Kalau amin, nah itu alif mim pakai iya kan, mim ya nun, amin. Alif ini mat asli, iya ini mat asli, jadi panjangnya sama. Nah, kalau dibaca amin, alifnya lebih panjang daripada iyanya, amin. Artinya apa? Amana yuminu, percayalah. Waladhalin, amin. Percayalah ya Allah. Apa nak dipercaya kan? Nah, kalimat amin ini lagi Bapak Ibu, lebih hebatnya lagi kalau di luar sholat ya, baru lagi Ustadz tuh baca doa udah diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Apa diaminkan? Kalau bilang alhamdulillah, jamaah yang lain juga puji Allah dengan kalimat-kalimat yang dia bisa. Alhamdulillah ya Allah, gitu-gitu. Tapi share saja ya. Jangan diamin nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selawat, amin. Amin itu artinya apa? Kabulkan ya Allah. Awak puji Allah. Allah, engkau yang maha mulia. Kabulkan ya Allah. Apa nak dikabulkan? Selawat itu bukan diaminkan. Selawat itu dijawab. Nah, kan ada imam tuh doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amin, kata orang. Jangan diaminkan, Pak. Selawat itu bukan diaminkan, selawat itu dijawab dengan selawat, bukan dengan amin. Untuk pengucapannya, nah dalam sholat kita makmum tidak boleh mendahului imam, kan begitu. Kalau ada makmum mendahului imam, itu namanya makmum yang meleset. Kalau ada makmum tidak ikut imam, itu namanya makmum yang selingkuh. Nah, pilihlah mau meleset atau selingkuh. Apa yang meleset tuh Pak Ustadz? Di dulunya imam. Imam belum ruku udah ruku dia. Imam belum sujud udah sujud dia. Itu meleset tuh. Apa yang makmum yang selingkuh itu contohnya? Imam bangkit dari sujud, dia masih sujud. Allahu Akbar, kata imam. Bangkit sujud, dia masih sujud. Panjang pula doanya. Udah mau salam imam baru bangkit dia. Tak boleh. Itu namanya selingkuh tuh. Tapi kalau untuk kalimat amin, boleh makmum duluan. Dengan catatan Al-Fatihah imam udah selesai. Jangan waladhalli baru li udah amin. Itu tak boleh. Selesaikan dulu. Waladhalin, amin. Kalau Bapak Ibu sholat sendiri, kita bilang amin dalam mazhab Syafi'i ada saktah, berhenti, ada spasi. Maka tidak boleh dalam sholat baca Al-Fatihah itu begitu selesai Al-Fatihah langsung sambut amin. Waladhalin, itu enggak, makruh. Dia kasih jarak. Waladhalin, amin. Itu baru betul. Ada jaraknya ya, jangan lanjut. Nah,
Kalau dia dalam berjamaah dibaca jahar atau sir, kata Imam Hanafi sir, kata Imam Malik sir. Sir itu apa? Kalau ada terjemahan orang begini, sayup-sayup terdengar. Sayup-sayup terdengar. Itu. Karena kalau dikaitkan dengan bacaan yang lain, kan bacaan sholat makmum itu kan sir semua. Jadi tidak ada nah, itu tidak sir namanya dong. Itu tidak sir. Kemudian jahar di sholat jahar, sir di sholat sir. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Berarti dapat semua 4 mazhabnya ya. Imam Hanafi sama Imam Malik sir, Imam Syafi'i sama Imam Hambali jahar. Tidak ada 4 ulama fikih ini yang tidak menganjurkan jangan baca, jangan sebut, jangan ucapkan amin. Tidak ada. Semua ulama fikih kita menyuruh ucapkan amin. Cuma mereka berbeda, dikeraskan suara atau dikecilkan. Nah, itu yang berbeda. Jadi tidak boleh, arti tidak boleh di sini makruh ya. Karena memang hukumnya tak wajib juga bilang amin ini. Waladhdallin. Awak diam aja. Nengok dinding aja. Terbuka mulut tuh pas nguap aja lah. Selebih itu tadi terbuka mulut lah. Pas rukuk, bangkit rukuk, enggak ya. Keluarkan suara, kata Imam Syafi'i. Keluarkan suara, keluarkan suara, kata Imam Syafi'i. Keluarkan suara, kata Imam Hambali. Tidak keras suara, kata Imam Malik. Tidak keras suara, kata Imam Hanafi. Bapak Ibu mau pilih mana silakan. Nah. Jadi disirkan boleh? Boleh. Dijaharkan? Boleh. Yang tak boleh yang mana nih Pak Ustaz? Yang tak boleh tak baca. Allah alam. Ada yang ingin Bapak Ibu tanya? Ya, boleh. Kita diskusi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat 10 Zulhijjah pertama kita berniat berpuasa. Oke. Apakah di 10 Zulhijjah pertama itu kita mendapatkan pahala? Oke. Baik, bismillah. Ini terkait dengan semangat kita untuk beribadah di bulan Zulhijjah ya. Nah, alhamdulillah memang 10 pertama ini kalau bisa dosa-dosa itu dipersikit, ibadah-ibadah itu diperbanyak. Salah satu ibadah itu adalah puasa. Perbanyak puasa. Nah, cuma ada timbul pertanyaan ketika kita puasa di 10 awal Zulhijjah, sedangkan kita masih ada hutang puasa. Nah, mungkin kita tambahkan, mana yang saya dahulukan? Saya bayar hutang puasa atau saya puasa sunnah? Bapak Ibu dalam bab ini sama. Bapak Ibu mau puasa sunnah saja, puasa gantinya belakangan, boleh. Mau puasa ganti, puasa sunnahnya enggak, boleh. Artinya pertama ini pilihan, ya. Ini dalam kajian mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, 4 mazhab kita. Kalau kami mau gabung Pak Ustadz, itu pula lagi kan. Karena bahasanya kan kalau bisa dapat banyak, kenapa dapat sedikit? Jadi kalau dalam bahasa iklannya itu 2 in 1. Satu ibadah dapat 2. Kalaulah Bapak Ibu ingin mengganti puasa, kami ganti puasa aja Pak Ustadz. Apakah dapat keutamaan puasa-puasa sunnahnya? Ulama 4 mazhab kita setuju tentang itu. Artinya apa? Dapat keutamaan puasa sunnah
kalau dia lakukan puasa wajib. Kaidah yang mereka gunakan apa? As-sunnah tabi'un lil faraid atau lil fariidah. Ibadah-ibadah sunnah itu mengikut ibadah wajib. Jadi kalau kita sudah melakukan amalan wajib, di waktu yang sama ada tuntutan melakukan amalan yang hukumnya sunnah, maka amalan yang hukum sunnah itu ngikut dia dengan ibadah wajib. Dapat pahala kami puasa Arafah, sedangkan kami puasa ganti. Kalau kita puasanya di hari Arafah, dapat puasa Arafah dengan kita berniat puasa ganti. Kalau kami puasa di hari 1 sampai 8 Zulhijjah, kami puasa ganti, dapat kami keutamaan puasa Zulhijjah? Jawabannya dapat. Yang menjadi perbedaan ulama kita itu tentang niatnya. Haruskah diniatkan dua-dua? Sengajaku, kalau bahasa Indonesianya, sengajaku puasa ganti Ramadan dan puasa sunnah bulan Zulhijjah 2 rakaat karena Allah. Nggak usah pakai 2 rakaat. Ya, karena Allah. Itu dibuat begitu tuh enggak? Karena kan dia punya kaidah innamal a'malu binniyat gitu ya. Amalan itu harus sudah niatnya. Nah, jumhur ulama kita tidak mensyaratkan itu. Cukup yang paling tinggi hukumnya diniatkan, hukum di bawahnya ngikut. Kalau kita lihat hukumnya, mana hukum yang wajib? Qadha. Maka niatkan qadha saja. Yang hukumnya sunnah tadi ngikut. Nah, itu sama diambil dalam fikih mazhab itu terkait dengan sholat sunnah rawatib. Kami masuk musola nih Pak Ustadz, ada sholat sunnah qobliyah subuh, tapi kami mau buat sholat sunnah wudhu. Waktunya cukup sebenarnya, ada 6 menit, tapi kami buat aja qobliyah. Yang wudhu tadi ikut enggak? Ikut dia. Yang sunnah itu semuanya ngumpul dia. Nah, satu aja kita buat, selesai itu. Nah, tapi kalau mau dipisahkan boleh juga. Cuma kalau kita niatkan kumpul itu dapat. Jadi dapat pahalanya kalau kami puasa wajib di hari yang dianjurkan kami puasa sunnah. Misalkan puasa hari Senin, kita niatnya qadha, dapat pahala Senin, dapat. Tapi kalau ditanya berapa pahalanya, Allah alam. Ya. Tapi pahala puasa sunnah itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa 1 hari karena Allah, puasa sunnah 1 hari karena Allah, ba'adallahu anhu anin nar. Allah jauhkan dirinya dengan neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Itu puasa sunnah. 1 hari kita puasa, 70 tahun jauh jaraknya diri kita dengan neraka. Kalau 2 140 tahun. Tapi jangan dimasukkan ke Sirekap, Pak. Karena kalau diinput di Sirekap nanti bisa berubah dia. Belum move on juga, Pak. Insya Allah dapat, Bu. Jadi niatkan qadha, yang sunnah ngikut. Kalau kita mau fokus sunnah aja dulu, Pak Ustaz, boleh. Qadhanya nanti silakan. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak dia mengqadha puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan khusus mengganti puasa. Itu amalan Sayyidah Aisyah. Tapi Nabi tidak ada anjurkan bagi kita. Bagi perempuan-perempuan tidak dianjurkan juga, karena Sayyidah Aisyah gantinya Sya'ban, maka kita semuanya gantinya Sya'ban. Di Muharram ngapain? Tenang-tenang aja. Safar biasa saja. Rabiul Awal slow aja. Enggak ganti, enggak, di Sya'ban aja ganti. Itu amalan Sayyidah Aisyah yang dia sudah dapat stempel surga. Kita juga insyaallah di surga insyaallah. Amin. Allah alam. Boleh, Bu. Demikian ya. Nah, saya rasa cukup karena sudah tercium-cium juga, terdengar-dengar juga bau piring. Piring pun udah berbau. Kalau udah waktunya begitu, Bang. Demikian, jadi sampai ke tamin.
Dan satu pesan saya terkait dengan penitia, ya, hati-hati betul dalam pelaksanaan kurban untuk menghindari hal-hal yang syubhat. Pastikan peserta kurban dapat daging dari hewan kurbannya. Ya. Jangan peserta kurban dapat daging bukan dari hewan kurbannya. Dia kelompok 1, dikasih daging sapi kelompok 5 untuk dia, tak boleh. Itu bukan kurban dia, kelompok 5 tuh. Dia kurbannya di kelompok 1. Nah, bagilah kelompok 1 untuk dia. Nah, maka itu harus dipastikan dulu. Karena kebanyakan pas nyembelih ditentukan kelompoknya, pas pembagian digabung. Mana sapi kelompok 1 tadi? Entah. Tak tahu. Itu dia. Iya. Nah, jadi jangan sempat peserta menerima daging kurban yang bukan hewan kurban dia. Kita tak dianjurkan bagi peserta kecuali memakan daging kurban kita. Nah, Allah alam. Demikian. Sehat selalu insyaallah. Allah muliakan Bapak Ibu. Ada dosa, ada kesalahan, Allah ampuni insyaallah. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh dan saleha. Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.